Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Kami berharap semoga para pemirsa sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan berkenaan dengan amalan-amalan yang kita lakukan pada saat diuji dengan sakit. Sahabat-sahabat iman, setiap orang tentu tidak menginginkan dirinya terkena sakit. Maka setiap orang perlu memaksimalkan ikhtiar dengan mengikuti berbagai tuntunan medis. Selain itu, kita juga perlu berusaha dengan mengikuti tuntunan agama atau sunnah syariah. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, manakala kita menghadapi sakit, kita perlu tahu bagaimana arahan agama agar kita bisa menerima sakit itu dengan baik. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima." Tidaklah kalian mampu berkehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Insan ayat yang ke-30. Kemudian yang kedua, kita juga meyakini bahwa adanya rasa sakit ini bagian dari ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian. Kemudian yang ketiga, karena ini adalah ujian dan cobaan, maka kita harus bersabar. Karena di balik ujian dan cobaan ini ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita. Apakah hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita berupa sakit? Yang pertama, orang yang diuji dengan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu." Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan hapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah yang kedua, ujian berupa sakit yang Allah berikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min syai'in yusibul mu'min min nasabin wala hazanin wala wasabin hatta lahammu yuhimmuhu illa yukaffirullahu bihi anhu sayyiatihi."
tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih berat dari itu, melainkan diangkat derajatnya dan dihapus dosanya karenanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat iman rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, saat seseorang sedang sekolah, sebelum kenaikan kelas, mereka harus melewati ujian terlebih dahulu. Begitulah kira-kira saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian kepada hamba tersebut, dan diantaranya dengan berupa sakit. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apakah jenis amalan-amalan berupa doa dan zikir yang bisa kita lakukan saat kita diuji dengan sakit? Yang pertama, pada saat seseorang diuji dengan sakit, hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa membaca zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali, maka tidak akan menimpa mara bahaya, bala bencana sampai pagi. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali, maka tidak akan menimpa mara bahaya pada dirinya sampai sore hari. Hadis riwayat Abu Daud. Itu zikir yang pertama. Kemudian ada juga zikir yang lain seperti A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga kita lakukan di waktu pagi dan sore masing-masing sebanyak 3 kali. Di samping zikir-zikir perlindungan seperti ini, kita juga hendaknya berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Di antara lafaz doa itu adalah Allahumma rabbin nas adhibil ba'sa washfihu wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan seluruh umat manusia, hilanglah segala macam penyakit yang hinggap, berilah kesembuhan karena Kau adalah satu-satunya zat penyembuh. Tidak ada yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit selain Engkau dengan kesembuhan yang menghilangkan rasa nyeri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga doa yang lebih singkat yang bisa kita baca di waktu pagi dan petang masing-masing 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada pendengaranku, dan berilah kesehatan pada penglihatanku. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita membaca zikir-zikir perlindungan dan doa-doa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat dan istighfar. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sholawat adalah amalan yang sangat utama. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sebelum memerintahkan makhluknya, hamba-hambanya untuk berselawat kepada junjungan Rasulullah SAW, beliau telah memberikan testimoni,
bahwa beliau sendiri, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat telah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termaktub di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. Alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar melakukan solawat, dia akan mendapatkan banyak faidah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar kepada orang yang rajin bersolawat. Bahkan jika seseorang bersolawat 1 kali, maka Allah akan membalas selawat 10 kali. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain solawat, kita juga dianjurkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar memiliki banyak keutamaan, banyak faidah yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin istighfar. Dalam sebuah hadis disampaikan, man aksara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amalan yang juga sangat dianjurkan saat kita diuji dengan sakit adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, imunitas kita akan semakin tumbuh kuat. Al-Quran itu adalah obat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Setelah kita memperbanyak tilawah Al-Quran, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan banyak kemudahan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu Allah sampaikan di surat At-Talaq. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan-jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah, saat seseorang bertakwa, dekat dengan Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan-pertolongan. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah agar jangan sampai saat kita diuji dengan sakit, justru kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya
dari sekian banyak musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Sahabat-sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian berkenaan dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan doa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.